Puji Tuhan, haleluya. Seri pembacaan The Purpose Driven Life, hari ke-9. Apakah yang membuat Tuhan tersenyum? Bilangan 6 ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Senyuman Tuhan adalah sasaran hidup Anda. Karena menyenangkan Tuhan adalah tujuan utama kehidupan Anda. Tugas Anda yang paling penting adalah menemukan cara bagaimana melakukannya. Alkitab berkata, renungkanlah apa yang akan menyenangkan Kristus, dan kemudian lakukanlah. Untunglah Alkitab memberikan kita sebuah contoh yang jelas tentang kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Nama orang itu adalah Nuh. Pada zaman Nuh, moral seluruh dunia rusak sama sekali. Setiap orang hidup untuk kesenangan sendiri, bukan kesenangan Tuhan. Tuhan tidak dapat menemukan seorang pun di bumi yang tertarik untuk menyenangkan Dia, dan itu mendukakan hatinya dan membuatnya menyesal telah menciptakan manusia. Tuhan merasa begitu muak dengan manusia sehingga Ia berencana untuk memusnahkannya. Tetapi ada seorang manusia yang membuat Tuhan tersenyum. Alkitab berkata, Nuh adalah orang yang menyenangkan Tuhan. Tuhan berkata, orang ini menyenangkan aku. Ia membuatku tersenyum. Aku akan mulai lagi dengan keluarganya. Karena Nuh menyenangkan Tuhan, Anda dan saya hidup sekarang ini. Dari kehidupannya, kita belajar 5 tindakan penyembahan yang membuat Tuhan tersenyum. 1. Tuhan tersenyum jika kita lebih mengasihi Dia. Nuh mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu di dunia. Bahkan ketika tidak seorang pun mengasihinya, Alkitab berkata bahwa sepanjang hidupnya Nuh secara konsisten mengikuti kehendak Tuhan dan menikmati hubungan yang dekat dengannya. Inilah yang paling diinginkan Tuhan dari Anda. Suatu hubungan itu adalah kebenaran yang paling luar biasa di alam semesta, bahwa pencipta kita ingin bersekutu dengan kita. Tuhan menciptakan Anda untuk dikasihi, dan Ia ingin Anda membalas kasih-Nya. Ia berkata, aku tidak menginginkan kurban-kurbanmu, aku ingin kasih-Mu. Aku tidak menginginkan persembahanmu. Aku ingin engkau mengenal aku. Dapatkah Anda merasakan gairah Tuhan untuk Anda dari ayat di atas? Tuhan sangat mengasihi Anda dan ingin Anda membalas kasih-Nya. Ia ingin Anda mengenalnya dan menyediakan waktu untuknya. Itulah sebabnya mengapa belajar mengasihi dan dikasihi Tuhan seharusnya menjadi tujuan terbesar dalam kehidupan Anda. Tidak ada lagi yang lebih penting. Yesus menyebutnya sebagai hukum yang utama. Ia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan seluruh akal budimu. Inilah perintah pertama dan terbesar. 2. Tuhan tersenyum jika kita percaya sepenuhnya kepadanya. Alasan kedua yang membuat Nuh berkenan bagi Tuhan adalah karena ia percaya kepada Tuhan, sekalipun itu tidak masuk akal. Alkitab berkata, dengan iman Nuh membuat bahtera di tengah daratan kering. Ia diperintahkan tentang sesuatu yang tidak dapat dilihatnya.
dan melakukan apa yang diperintahkan, Nuh menjadi akrab dengan Tuhan. Bayangkanlah situasi ini. Pada suatu hari, Tuhan datang kepada Nuh dan berkata, "Aku kecewa dengan umat manusia. Di seluruh dunia, hanya engkaulah yang memikirkan aku. Tetapi ketika melihatmu, aku mulai tersenyum. Aku senang dengan cara hidupmu. Jadi aku akan membanjiri dunia dan memulai yang baru dengan keluargamu. Aku ingin engkau membuat kapal raksasa yang akan menyelamatkanmu dan binatang-binatang." Ada 3 masalah yang dapat membuat Nuh ragu. Pertama, Nuh tidak pernah melihat hujan. Karena sebelum terjadi banjir, Tuhan mengairi bumi dari dasarnya ke atas. Kedua, Nuh tinggal ratusan mil dari laut yang paling dekat. Walaupun ia dapat belajar membangun sebuah kapal, bagaimanakah ia akan membawanya ke air? Ketiga, ada masalah mengumpulkan dan memelihara binatang-binatang itu. Tetapi Nuh tidak mengeluh atau mencari-cari alasan. Ia sepenuhnya percaya kepada Tuhan, dan itu membuat Tuhan tersenyum. Mempercayai Tuhan sepenuhnya berarti mempunyai iman bahwa ia tahu apa yang terbaik untuk kehidupan Anda. Anda berharap ia menepati janji-janjinya, membantu menyelesaikan masalah-masalah Anda, dan melakukan hal-hal yang mustahil bila perlu. Alkitab berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Diperlukan waktu 120 tahun bagi Nuh untuk menyelesaikan bahtaranya. Saya membayangkan bahwa ia pasti menghadapi hari-hari yang membuatnya kecil hati. Tanpa ada tanda-tanda hujan tahun demi tahun, ia dengan kasar dicemooh sebagai orang gila yang mengira bahwa Tuhan berbicara kepadanya. Saya membayangkan anak-anak Nuh pasti sering merasa malu karena kapal raksasa yang berdiri di halaman rumah mereka. Tetapi Nuh tetap percaya kepada Tuhan. Dalam bidang kehidupan, manakah Anda perlu percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Mempercayai adalah tindakan penyembahan. Sama seperti orang tua senang jika anak-anak mereka percaya pada kasih dan kebijaksanaan mereka. Iman Anda membuat Tuhan bahagia. Alkitab berkata, tanpa iman tidaklah mungkin menyenangkan Tuhan. 3. Tuhan tersenyum jika kita taat kepadanya dengan sepenuh hati. Menyelamatkan populasi binatang dari air bah di seluruh dunia memerlukan perhatian besar pada logistik dan rincian. Segala sesuatu harus dikerjakan sama seperti yang diperintahkan Tuhan. Tuhan tidak berkata, buatlah kapal apapun yang kau sukai, Nuh. Tuhan memberikan instruksi yang sangat rinci untuk ukuran, bentuk, dan materi bahtera, maupun berbagai binatang yang harus dimasukkan ke dalamnya. Alkitab menuliskan respon Nuh terhadap perintah itu. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Perhatikanlah bahwa Nuh taat sepenuhnya. Tidak ada perintah yang diabaikan, dan ia melakukannya dengan tepat, dengan cara dan waktu yang Tuhan kehendaki. Itulah yang disebut sepenuh hati. Tidak mengherankan kalau Tuhan tersenyum kepada Nuh. Kalau Tuhan memerintahkan kepada Anda untuk membangun kapal raksasa, bukankah Anda mengajukan beberapa pertanyaan, keberatan, dan keengganan?
Nuh tidak. Ia taat dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Itu berarti melakukan apapun yang Tuhan minta tanpa keengganan atau keraguan. Anda tidak mengulur waktu dan berkata, "Aku akan mendoakannya dahulu." Anda melakukannya tanpa menunda. Setiap orang tua tahu bahwa ketaatan yang tertunda sebenarnya adalah ketidaktaatan. Tuhan tidak perlu memberikan penjelasan atau alasan untuk segala sesuatu yang Ia perintahkan kepada Anda. Pengertian dapat menunggu, tetapi ketaatan tidak. Ketaatan langsung akan mengajarkan Anda lebih banyak tentang Tuhan daripada diskusi Alkitab seumur hidup. Bahkan Anda tidak akan mengerti beberapa perintah kecuali Anda menaatinya terlebih dahulu. Ketaatan membuka pengertian. Sering kita mencoba menawarkan ketaatan sebagian kepada Tuhan. Kita mau memilih perintah yang akan kita taati. Kita membuat daftar perintah yang kita sukai dan menaatinya, sementara mengabaikan yang lain yang kita anggap tidak masuk akal, sulit, mahal, atau tidak populer. Aku akan pergi ke gereja, tetapi tidak akan memberikan persepuluhan. Aku akan membaca Alkitab, tetapi tidak mau memaafkan orang yang menyakiti hatiku. Ketaatan sebagian sama dengan ketidaktaatan. Ketaatan sepenuh hati dilakukan dengan sukacita dan antusias. Alkitab berkata, "Taatilah dia dengan penuh sukacita." Inilah sikap Daud. "Beritahukanlah apa yang harus kulakukan, dan aku akan melakukannya. Tuhan, sepanjang hidupku, aku akan menaatimu dengan sepenuh hati." Yakobus berkata kepada orang-orang Kristen, kita menyenangkan Tuhan dengan apa yang kita lakukan, bukan hanya dengan apa yang kita percaya. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Anda tidak dapat membeli keselamatan. Keselamatan datang hanya karena anugerah, bukan usaha Anda. Tetapi sebagai anak Tuhan, Anda dapat membawa sukacita kepada Bapa Surgawi. Anda melalui ketaatan. Setiap tindakan ketaatan juga merupakan penyembahan. Mengapa ketaatan menyenangkan hati Tuhan? Karena itu adalah bukti bahwa Anda benar-benar mengasihinya. Yesus berkata, "Kalau engkau mengasihiku, engkau akan menaati perintah-perintahku." 4. Tuhan tersenyum jika kita terus-menerus memuji dan bersyukur kepadanya. Tidak ada hal yang lebih baik dari menerima pujian dan penghargaan yang tulus dari orang lain. Tuhan juga menyukainya. Ia tersenyum jika kita mengekspresikan pujian dan rasa syukur kepadanya. Kehidupan Nuh membawa kesukaan untuk Tuhan karena ia hidup dengan hati yang memuji dan penuh rasa syukur. Tindakan Nuh yang pertama setelah bertahan dalam air bah adalah menyatakan rasa syukur kepada Tuhan dengan mempersembahkan kurban. Alkitab berkata, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Karena pengorbanan Yesus, kita tidak lagi mempersembahkan kurban binatang seperti Nuh. Kita diperintahkan untuk mempersembahkan kepada Tuhan kurban pujian dan kurban syukur. Kita memuji Tuhan karena Ia adalah Tuhan, dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang telah Ia lakukan. Daud berkata, "Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur."
Satu hal yang mengagumkan terjadi ketika kita mempersembahkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, maka hati kita dipenuhi dengan sukacita. Ibu saya suka memasak untuk saya, bahkan setelah saya menikah dengan Kay. Ketika kami mengunjungi orang tua saya, ibu menyiapkan pesta makanan rumahan yang luar biasa. Salah satu kesukaan besar dalam hidup ibu saya adalah melihat kami anak-anaknya makan dan menikmati apa yang ia persiapkan. Semakin kami menikmati makanan itu, semakin senang ibu saya. Tetapi kami juga suka menyenangkan ibu dengan mengekspresikan rasa suka kami pada masakannya. Kami sama-sama menikmatinya. Saat saya makan makanan yang enak, saya akan membicarakannya dan memuji ibu saya. Saya memang bermaksud bukan hanya menikmati makanan, tapi juga menyenangkan ibu saya. Semua orang senang. Penyembahan juga bekerja dua arah. Kita menikmati apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita, dan ketika kita mengekspresikan kesukaan kepada Tuhan, itu membuatnya bersukacita. Tetapi itu juga meningkatkan sukacita kita. Kitab Mazmur berkata, "Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita." 5. Tuhan tersenyum jika kita memakai kemampuan kita. Setelah terjadi air bah, Tuhan memberikan Nuh perintah yang sederhana. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Tuhan berkata, sudah saatnya engkau melanjutkan hidup. Lakukanlah hal-hal yang aku rancang untuk dilakukan manusia. Bercintalah dengan pasanganmu. Lahirkanlah bayi-bayi. Bangunlah rumah tangga. Tanamlah tumbuh-tumbuhan hijau dan makanlah. Jadilah manusia. Seperti itulah yang aku rancang. Mungkin Anda merasa bahwa satu-satunya saat Tuhan disenangkan adalah ketika Anda melakukan kegiatan-kegiatan rohani, seperti membaca Alkitab, pergi ke gereja, berdoa, atau bersaksi. Dan Anda mungkin berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan sisi lain kehidupan Anda. Sebenarnya Tuhan suka melihat setiap rincian kehidupan Anda. Baik Anda bekerja, bermain, beristirahat, atau makan, Ia tidak kehilangan satu gerakan pun yang Anda lakukan. Alkitab berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ia menyukai setiap rincian kehidupan mereka. Setiap kegiatan manusia, kecuali dosa, dapat dilakukan untuk menyenangkan Tuhan. Kalau Anda melakukannya dengan sikap memuji, Anda dapat mencuci piring, memperbaiki mesin, menjual produk, menulis program komputer, bercocok tanam, dan membangun keluarga untuk kemuliaan Tuhan. Seperti orang tua yang bangga, Tuhan sangat senang melihat Anda memakai talenta dan kemampuan yang Ia berikan kepada Anda. Dengan sengaja Tuhan memberikan kita talenta yang berbeda untuk kesenangannya. Ia menciptakan sebagian orang untuk menjadi atletis dan yang lainnya analitis. Barangkali Anda mempunyai talenta dalam mekanika atau matematika atau musik atau ribuan keterampilan lainnya. Semua kemampuan ini dapat mendatangkan senyuman di wajah Tuhan. Alkitab berkata, Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka.
Anda tidak menyenangkan atau mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dengan menyembunyikan kemampuan Anda atau dengan mencoba menjadi orang lain. Anda membuat Tuhan senang hanya dengan menjadi diri Anda sendiri. Setiap kali Anda menolak bagian dari diri Anda sendiri, maka Anda menolak hikmat dan kedaulatan Tuhan ketika menciptakan Anda. Tuhan berkata, "Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Ia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat?" Dalam film Chariots of Fire, pelari Olimpik Eric Liddell berkata, "Aku percaya bahwa Tuhan menciptakan aku untuk suatu tujuan, tetapi Ia juga membuat aku cepat. Dan ketika aku berlari, aku merasa Tuhan senang." Di kemudian hari ia berkata, "Berhenti berlari berarti merendahkan Tuhan." Tidak ada yang namanya kemampuan yang tidak rohani. Yang ada hanya kemampuan yang disalahgunakan. Mulailah memanfaatkan kemampuan Anda untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan juga senang jika melihat Anda menikmati ciptaannya. Ia memberikan Anda mata untuk menikmati keindahan, telinga untuk menikmati suara, hidung dan lidah untuk menikmati bau dan rasa, dan saraf-saraf di bawah kulit untuk menikmati sentuhan. Setiap tindakan menikmati adalah tindakan menyembah ketika Anda berterima kasih kepada Tuhan untuk itu. Alkitab bahkan menulis, Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Tuhan bahkan senang melihat Anda tidur. Ketika anak-anak saya masih kecil, saya ingat rasa puas memandangi mereka tidur. Kadang-kadang seharian mereka bermasalah dan tidak patuh, tapi ketika tidur, mereka terlihat puas, aman, dan damai. Dan saya diingatkan betapa saya sangat menyayangi mereka. Anak-anak saya tidak perlu melakukan apapun untuk saya agar saya menyukai mereka. Saya cukup senang melihat mereka bernapas karena saya sangat menyayangi mereka. Ketika dada kecil mereka bergerak naik turun, saya tersenyum. Dan kadang-kadang air mata bahagia memenuhi mata saya. Jika Anda tidur, Tuhan memandangi Anda dengan kasih. Karena Anda adalah idenya. Ia mengasihi Anda seolah-olah Anda adalah satu-satunya orang di muka bumi. Untuk menyukai anak-anak, orang tua tidak mengharuskan mereka menjadi sempurna, bahkan dewasa. Mereka menyukai anak-anak mereka pada setiap tahap pertumbuhan. Begitu juga Tuhan tidak menunggu Anda mencapai kedewasaan untuk mulai menyukai Anda. Ia mengasihi dan menyukai Anda pada setiap tahap perkembangan rohani Anda. Mungkin Anda pernah mempunyai guru atau orang tua yang tidak dapat disenangkan hatinya ketika Anda sedang bertumbuh. Jangan menganggap bahwa Tuhan merasa demikian juga tentang Anda. Ia tahu bahwa Anda tidak mampu menjadi sempurna atau tidak berdosa. Alkitab berkata, sebab Ia sendiri tahu apakah kita. Ia ingat bahwa kita ini debu. Yang dilihat Tuhan adalah sikap hati Anda. Apakah menyenangkan hatinya adalah keinginan terdalam Anda? Inilah sasaran hidup Paulus. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ketika Anda hidup dalam terang kekekalan, fokus Anda berubah dari berapa banyakkah kesenangan yang aku dapatkan dari hidup menjadi berapa banyakkah kesenangan yang Tuhan dapatkan dari hidupku. Tuhan sedang mencari orang seperti Nuh dalam abad 21 ini, yaitu orang-orang yang mau hidup untuk menyenangkan Tuhan. Alkitab berkata,
Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Maukah Anda mempunyai tujuan hidup menyenangkan hati Tuhan? Tidak ada yang tidak akan Tuhan lakukan bagi orang yang sepenuhnya menyerahkan hidup untuk tujuan ini. Hari ke-9, merenungkan tujuanku. Pokok renungan, Tuhan tersenyum ketika aku mempercayainya. Ayat hafalan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 147 ayat 11. Pertanyaan untuk direnungkan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik, dalam bagian manakah dalam hidupku perlu lebih mempercayainya? Amin. Puji Tuhan. Haleluya.